Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Nusa Kambangan itu memang satu pulau yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembinaan narapidana ya. Dan itu ternyata di zaman Belanda ternyata. Jadi di sana tidak ada warga, tidak ada pemukiman, yang ada semua penjara, semua narapidana di sana. Makanya SOP orang berangkat ke Nusa Kambangan itu ditutup matanya biar dia nggak tahu jalan ke sana. Lalu bang, bulan lalu, dan nanti mungkin segeralah dalam bulan November ini saya akan berangkat ke sana lagi. Ketika aku kemarin itu dimintakan sama Kalapas untuk tausiah di depan narapidana, itu ratusan orang, ada 47 orang tersangka mati, sisanya tersangka seumur hidup. Ya, jadi nggak ada orang yang kasus-kasus ringan, kecil itu dikirim ke Nusa Kambangan itu nggak ada. Maka ketika Amar dikirim ke Nusa Kambangan, saya pikir kasusnya berat banget ya, kita nggak tahu. Tapi setelah dapat surat, dia bukan BD, bukan pengedar, saya kaget juga salahnya apa gitu. Kemarin itu kalau aku nggak dikirimin surat pagi-pagi itu, mungkin aku juga, maaf ya, mungkin aku agak sedikit kecewa dengan Amar ya. Masa udah sekali, dua kali, tiga kali udah janji sama aku mau keluar, mau dakwah bareng-bareng, tahu mengedarkan lagi. Kan berita di media kan pengedar. Nah, pas aku baca, saya bukan pengedar, bukan bandar, wah saya percaya itu. Gak mungkin Amar berbohong di sini. Kenapa dia nggak ada kesempatan untuk membela diri sih, gitu aja. Kan dia nggak didampingi pengacara, waktu dipindahkan ke Nusa Kambangan, keluarga juga nggak tahu, pengacara nggak tahu, kan aneh ya. Ya sekarang kan memang maksimum security kan, memang di Nusa Kambangan tuh nggak mudah. Pemerintah kan katanya kemarin yang beredar video kan disebarkan binatang buas. Memang waktu sekarang ada ular besar 5 meter saya lihat jumpa, ular piton. Jadi kalau orang nekat mau lari, kayaknya nekat mati deh. Aku pernah dapat kesempatan tuh 1 kali ke Nusa Kambangan. Itu waktunya kayak 3 hari berturut ke Nusa Kambangan untuk nemenin papa tuh di 3 hari terakhir. Ya memang kalau Nusa Kambangan itu kayak yang dibicarakan orang kan memang jadi lapas yang paling serem ya. Ya itu sih bisa aku bilang itu memang itu serem banget sih memang. Dimulai dari vibes-nya, dari mulai juga aksesnya yang lumayan strict, petugas-petugasnya yang juga terkesannya berbeda banget lah sama lapas-lapas yang ada di Jabodetabek ya, yang sering aku kunjungi juga. Jadi memang lumayan ketat banget sih vibes-nya. Di sana sih nggak ada, maksudnya kehidupannya hanya ada di lapas itu, gitu. Nggak ada warga yang tinggal, nggak ada aktivitas, pada umumnya sih masyarakat nggak ada di situ. Jadi benar-benar rata-rata sih mungkin petugas semua gitu. Aku waktu itu sempat kan pergi ke lapasnya, datangnya pagi, pulangnya malam kan. Jadi aku ngeliat tuh 2 perbedaan antara pagi dan malam. Kanan kirinya hutan semua. Ya, pengalaman saya itu tahun 2008, bulan November, 1 November, itu saya 3 minggu sebelum eksekusi matinya terdakwa bom Bali, terpidana bom Bali 1. Sungguh-sungguh sangat ketat. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa nyebrang. Sebagai penjagaan tidak hanya dijaga oleh manusia, tapi juga dilepas hewan buas, harimau, kemudian singa, kemudian juga ada ular yang dilepas. Nah di Bernang pun juga beresiko tinggi karena ada kutu-kutu yang dilepas sengaja di pantai itu. Kemudian juga ombaknya juga itu sangat tinggi, jadi mustahil lah orang untuk lari dari sana.